Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara mentransformasi sebuah ERD menjadi sebuah database dalam menggunakan DDL. Jadi untuk menggunakan perintah DDL, pertama kita harus mengecek apakah Apache dan MySQL-nya sudah hidup. Kemudian setelah itu kita buka browser pilihan kita, kemudian kita buka localhost. Seperti yang di sini kita sudah membukanya. Jadi untuk membuat sebuah database ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menekan new, terus kita membuat nama database-nya seperti uh, misalnya ini hanya sebagai contoh ya. Setelah itu akan langsung dibuat database. Namun pada kali ini saya akan menggunakan perintah DDL, yaitu create. Untuk membuatnya kita memilih tabel SQL, kemudian kita create database. Terus kita masukkan nama dari database-nya, misalnya sini saya akan masukkan NIM saya. Dan nama saya. Kemudian saya akan beri nama ini UAS. Oke. Kemudian kita tekan go. Seperti yang bisa kita lihat di sini sukses, dan bisa kita lihat di sini ada sebuah database dengan nama yang setelah tadi saya ketikkan. Jadi untuk membuat tabelnya juga ada beberapa cara. Salah satunya seperti dengan ini create table, kita bisa pilih kita akan membuat apa. Seperti apabila saya ingin membuat tabel mahasiswa, saya tinggal tekan mahasiswa seperti ini dengan jumlah kolom yang bisa saya atur. Saya pilih 4 dan go. Maka akan masuk ke proses penulisan data-data yang diperlukan. Namun pada kali ini saya akan membuat database menggunakan SQL. Yang pertama kita maksudnya membuat tabel ya. Jadi untuk membuat tabel kita create table, terus kita beri judul dari tabelnya seperti ini. Kita memberi nama tabel mahasiswa misalnya. Oke, kemudian kita masukkan kolom-kolom yang kita perlukan seperti nomor mahasiswa, kemudian kita masukkan tipe data dari kolom tersebut, yang kita pakai variabel karakter 50. Kemudian kita setel not null agar kolom dari tabel selalu terisi. Kemudian karena ini nomor mahasiswa, kita jadikan ini primary. Kita jadikan primary key. Oke. Kemudian kita masuk kolom kedua, yaitu ada nama. Ini kita masukkan nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa kita masukin variabel karakter juga berjumlah 50. Kemudian kita masukkan not null juga agar tabel tidak kosong. Kemudian langsung koma, dan kita masukkan alamat dari mahasiswa. Untuk ini mungkin kita menggunakan variabel karakter juga, tapi jumlah yang agak lebih banyak karena alamat itu biasanya lebih panjang. Kita misalnya pakai berapa, 60. Kita juga masukkan not null agar tidak kosong.
Setelah itu kita tekan go. Oh maaf, kita harus kita buat tutup kurungnya dulu. Kemudian kita tekan go. Maka setelah ini tabel pertama pun berhasil dibuat, yaitu tabel mahasiswa. Seperti kita lihat di strukturnya, terdapat nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat dari mahasiswa. Kemudian kita buat tabel yang kedua, yaitu kita buat tabel buku. Tabel buku. Kita buka kurung. Terus kita masukkan variabel kolom pertama, yaitu nomor buku. Nomor buku ini kita menggunakan tipe data varchar juga, variabel karakter 50. Kemudian kita buat not null agar tidak kosong. Dan karena ini primary, kita masukkan primary key. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan judul buku. Kita masukkan ini juga variabel karakter berjumlah 50. Kita state not null agar tidak kosong juga. Dan berikutnya kemudian kita masukkan tahun terbit. Kita gunakan 4 karena untuk saat ini tahun hanya berjumlah 4 digit angka. Dan kita masukkan not null juga agar tidak kosong. Kemudian kita masukkan penerbit. Penerbit ini kita berikan variabel karakter juga. Variabel karakter berjumlah 50. Juga ini tidak nol. Oke, benar. Lagi. Oh ya, pengarangnya juga kita buat. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau udah, kita tutup kurungnya lagi dan kita tekan go, maka akan jadi sebuah tabel baru, yaitu tabel mahasiswa. Kemudian untuk berikutnya kita buat tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini merupakan tabel relasi. Jadi pertama kita buka, kita tekan ini. Kita bisa lihat ada 2 buku dan tabel mahasiswa. Harusnya saya beri nama tabel buku tadi ya. Di tabel buku ini kita lihat di nomor buku ini merupakan variable key dari buku ini. Dan mari kita buat. Pertama kita tekan SQL dan kita create tabel. Create tabel peminjaman. Setelah itu kita masukkan yang diperlukan. Yang pertama ada nomor buku. Nomor buku kita masukkan variabel karakter berjumlah 50. Kita pastikan not null. Dan kita masukkan juga nomor MHS ya, nomor mahasiswa dengan tipe data variabel karakter berjumlah 50 juga. Kemudian kita masukin tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini kita menggunakan tipe data D.
kita set not null. Kemudian tanggal kembali, juga not null. Kemudian denda. Denda kita menggunakan tipe data integer jumlah 11. Dan kita set untuk agar tidak not. Kemudian kita tutup kurung dan tekan go, maka berhasillah dibuat tabel peminjaman ini. Jadi ada tabel buku, peminjaman, dan mahasiswa. Kemudian untuk membuat relasi ada beberapa cara. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan designer, ya, di mana kita hanya perlu menyusunnya, terus kita memberikan relasi. Dan juga ada cara kedua, yaitu kita buka tabel, bisa tabel mahasiswa atau tabel buku atau tabel pinjaman, tabel yang ingin kita relasikan ya. Jadi dan kita tekan relation view dan kita buat relasi yang kita inginkan. Jadi seperti ini misalnya, ini kita beri nama mahasiswa gitu ya. Kemudian kita menggunakan kita di tabel pinjaman saja ya. Di tabel pinjaman ini kita buat nama dengan nama mahasiswa ya misalnya. Kemudian kita pakai cascade. Cascade ini apabila kita mengubah datanya, maka otomatis datanya yang di tempatnya juga akan berubah. Dan kita pilih kolomnya, yaitu di sini nomor mahasiswa. Kita dari database ini, dari database yang ini. Kemudian tabelnya kita pilih tabel mahasiswa. Maka akan otomatis muncul nomor mahasiswa. Dan kita save, maka relasi berhasil terbentuk. Kemudian kita buat lagi, kita beri nama buku ya. Kemudian kita ubah cascade juga. Kita ambil ini nomor buku dari database ini dan dari tabel buku. Maka otomatis nomor buku akan masuk ke dalam kolom ini. Dan kita save juga. Setelah itu untuk mengeceknya kita dapat membuka designer. Nah, maka akan terlihat tabel ini sudah terhubung ya. Ya, di sini ada garis, ada 2 garis. Atau bisa juga kita lihat di peminjaman ini, di struktur, maka akan ada kunci berwarna abu-abu atau bermakna foreign key. Sepertinya tabel peminjaman ini belum ada primary-nya ya. Jadi kita coba jadikan 2 ini, kita jadikan primary. Karena nomor buku dan mahasiswa ini merupakan 2 elemen penting dari peminjaman ini. Jadi untuk menjadikannya semakin unik lagi, kita gabungkan, maka akan menjadi composite. Maka akan jadi composite key. Composite key. Kita lihat di sini untuk relation view. Untuk ini kita lihat di designer aja. Nah, sudah ada hubungannya di tabel pinjaman ini. Oke. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya Davan Nugraha pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.